Masih di Good Afternoon, 21 April kemarin kita baru aja merayakan Hari Kartini nih, Cel. Benar. Nah, peranan Kartini Indonesia di zaman sekarang ini udah beragam banget loh. Bahkan perempuan udah makin maju sekarang. Bener banget, kalau itu aku juga setuju. Salah satunya nih di tubuh PT Kereta Api Indonesia. Perempuan di KAI ada yang duduk di posisi direksi, direktur utama anak perusahaan, kepala stasiun, kondektur, pokoknya banyak Banyak ya, variasi banget. Nah, sekarang di studio udah hadir para Kartini kece di PT KAI. Bersama yang paling gagahnya juga ada Direktur PT KAI. Good afternoon semuanya. Good afternoon semuanya. Jadi kita ini udah bersama. Ya, Direktur utama ya. Banyak nih ramai. Kita kan kenalin satu-satu ya. Benar, ada Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, ya. Pak Edi Sukmoro ya. Kemudian ada Direktur utama PT Kereta Komuter Indonesia, Ibu Dwi Dayanti. Terus ada Kepala Stasiun Besar Gambir, Ibu Rizky Afrida. Ada juga anggota Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska, Mbak Resna Oktavia Nurlaili. Dan terakhir ada Kondektur Daob 8 Surabaya, Dwiyanti Asriningpuri. Yes, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Kita tanya dulu yang paling gagah dulu kali ya, sebelum ke Kartini-Kartininya ya. Kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi dulu ya. Pak Edi ini di KAI kita tahu mayoritas kan pekerjanya laki-laki gitu kan. Nah ini gimana nih, ada Kartini-Kartini yang ada di sini ini. Tanggapannya gimana sih Pak, yang hebat ini ada perbedaan perlakuan nggak Pak? Prinsipnya saya bangga karena memang zaman dulu kala kereta api itu biasanya pegawainya laki karena memang itu berhubungan dengan besi ya. Baik itu yang dari prasarana itu jalan relnya, jembatan dan sebagainya termasuk sarananya kan keretanya. Tetapi ini bersyukur karena sampai dengan saat ini kita tidak pernah membedakan antara laki dan perempuan manakala mereka memang berprestasi dan baik memberikan kontribusi baik kepada perusahaan. Ya perempuan pun mereka berprestasi. Jadi saya bangga sekali karena wanita dari 30.000 pegawai ini kurang lebihnya paling 5% dari 30.000. Nah kedepannya saya berharap tidak perlu takut perbedaan karena di kereta api nyatanya mampu. Ya. Kalau wanitanya mampu, kenapa enggak gitu ya Pak? Betul. Kece banget. Sekarang saya mau nanya ke Ibu ini dulu, Ibu Wika dulu ya. Ternyata sebagai dirut perempuan pertama di PT Kereta Komuter Indonesia. Ini gimana sih Bu memimpin perusahaan yang ibaratnya harus bekerja bersinggungan dengan banyak masyarakat, tekanannya banyak nggak sih Bu? Sebenarnya kalau sekarang kita sadarin bersama ya, jadi keinginan atau kebutuhan masyarakat itu transportasi kan aman, nyaman, tepat waktu ya. Jadi apa yang diberikan kepada saya, tugas yang diberikan kepada saya itu merupakan amanah yang harus saya jalankan dengan baik gitu ya. Jadi nggak peduli ini ada laki, nggak peduli ada perempuan, semua sama, risikonya sama, tanggung jawabnya sama ya. Jadi saya kira saya juga nggak ragu juga kalau harus bersama-sama turun ke daerah, ke lintas kalau kami bilang ya, untuk ikut memberikan semangat kepada teman-teman yang ada di lintas itu. Gitu. Sekarang kami sudah melayani 1 juta penumpang per hari. Wow, banyak banget ya 1 juta. Banget ya. Nah, berikutnya untuk Mbak Resna, Mbak Dwi, terus Mbak Rizky ini. Tadi yang udah kita sebutin ya posisinya sebagai apa. Ini tugasnya sehari-hari itu ngapain? Kewenangannya apa aja sih? Apa aja sih Bisa gitu? nggak pengalamannya masing-masing? Mungkin dari Mbak Rizky dulu ya, di depan ya. Kebetulan saya di sini memimpin sebagai kepala stasiun Gambir ya. Ya memang ini sebenarnya tugas yang berat ya menurut saya karena memimpin suatu stasiun yang memang berada di pusat kota ya dan jadi mukanya PT Kereta Api tentunya ya. Memang di sini memang tanggung jawab memang dibebankan dengan kita. Sekarang sebagian pelayanan dari PT Kereta Api sekarang merupakan tanggung jawab dari saya gitu. Jadi saya tidak mungkin mengecewakan dari PT Kereta Api. Saya diberi tugas dan mandat oleh PT Kereta Api. Jadi saya harus mengelolanya dengan baik. Gitu, Oke, untuk Mbak Resna kayaknya ini agak kekar gitu kelihatannya. Yang paling maunya dipanggil Mbak sendiri tadi. Jangan masih muda berarti ya. Gimana Mbak? Kalau saya sebagai polisi khusus kereta api, biasanya dipanggil Polsuska. Tugas utamanya melakukan pengawalan kereta dan setelah itu ada pengamanan stasioner juga. Seberapa banyak sih ada anggota perempuannya di Polsuska itu? Kalau untuk di saya sendiri ada Daob 8 Surabaya, ada 6 orang. Memang jumlahnya sangat sedikit, nggak banyak sih, minoritas sekali. Oke, kalau untuk tanya untuk Mbak Resna dulu sebagai yang mungkin kerjaan sebagai Polsuska kan identik dengan gagah-gagah gitu ya ibaratnya. Ketemu cocok juga. Suka dukanya apa sih Mbak Resna? Sukanya sih sesuai passion ya, karena hobinya jalan-jalan. Oke. Kalau dukanya sih kadang ketika orang libur, kita malah tugas. Gantian malah ketika orang
balik kerja kita liburan, jadi rekreasinya sepi, nggak bisa bareng-bareng. Sama kita, tapi jangan curhat di sini kita ya. Biar Mbak Resna aja yang curhat ya. Kalau Mbak Dwi mungkin tugasnya apa saya aja? sih tugasnya sebagai kondektur kereta api, jadi sebagai garda terdepan PT Kereta Api di atas kereta. Jadi tugasnya melayani jadi penumpang-penumpang kereta api selama di atas kereta. Kalau suka dukanya? Hadapi komplain gitu misalnya apa gitu ya. Atau banyak sukanya sih karena memang hobinya, passionnya memang jalan-jalan gitu. Jadi begitu sampai stasiun kita jalan-jalan. Kita mungkin kembali dulu ke Pak Edi ya. Pak, apa sih yang diharapkan dari kontribusinya para Kartini-Kartini di PT KAI ini bagi perkembangan PT KAI sendiri? Ke depan saya membaca bahwa kita lihat saja kabinetnya Pak Jokowi pun ini menterinya perempuan kan cukup banyak ya. Artinya bahwa tugas berat yang dibebankan di kereta api ini nantinya juga seyogianya bisa juga dipikul sama wanita-wanita ini. Saya encourage atau saya support untuk semua pegawai putri di kereta api. Nggak ada tuh perbedaan di kereta api. Manakala mereka memang mampu, ya harus diserai. Nanti yang ke depan saya berharap masinisnya pun itu bisa wanita. Udah laki banget ya ibaratnya kan. Kalau dulu kan identik dengan kereta tuh pasti laki masinisnya. Karena mesin besi itu tadi yang Pak Edi bilang ya kan. Nah untuk Bu Wi nih, kalau komuter lain ini kan terutama di ibu kota sekarang tuh kan udah banyak banget ya Ji yang memuji, yang mengapresiasi, katanya kece gitu, bersih. Udah kayak luar negeri lah ibaratnya gitu ya. Kira-kira proyek kedepannya ada nggak sih Bu, apa gitu? Ya, ke kami sih sekarang itu tadi sudah disampaikan ya, melayani 1,1 juta penumpang ya. Ke arah kedepannya kami harus bisa tahun 2019 ini mengarah ke 1,2 juta penumpang per hari. Tentunya harus banyak nih layanan-layanan yang kami berikan kepada penumpang ya, kepada masyarakat ya. Inovasi kami terus lakukan gitu ya. Yang ada sekarang ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas angkutnya. Jadi kami tambah kereta yang tadinya hanya 8, 10 dalam satu rangkaian sekarang menjadi 12 kereta dalam satu rangkaian. Kemudian nanti juga akan ditambah frekuensinya, manakala infrastrukturnya sudah memungkinkan untuk ditambah. Kemudian masalah di teknologi, penggunaan teknologi informasi ya, itu dari sisi tiket, dari sisi layanan informasi kepada pengguna. Dan yang penting juga, karena sekarang kan ada banyak operator ya. Mungkin nanti ke depannya sekarang ada MRT juga ya. Ada Transjakarta, ada KCI yang di komuter. Itu diharapkan nanti ada integrasi. Jadi mempermudah penumpang bagaimana dia berpindah dari satu moda ke moda yang lainnya dengan mudah, aman, nyaman. Pas banget ya, karena bentar lagi kita kan mau mudik. Bakal sibuk mudik lebaran ya. Kita pengen tahu sih apa aja persiapannya PT KAI menyambut mudik lebaran. Tapi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Usai jeda, tetap di Good Afternoon. Welcome back on Good Afternoon. Kita masih bersama Kartini-Kartini hebat, bersama juga Pak Edi tentunya ini. Dari PT KAI ya. Bukan Kartini saya. Oh, bukan. Ini penjaganya Kartini kali ya. Penjaganya Kartono katanya Pak Edi. Nah Pak, ini tadi kita kan udah singgung sedikit gitu ya soal mudik gitu. Untuk PT KAI sendiri persiapannya seperti apa Pak? Ya, seperti biasa kita memang tiap tahun melakukan operasi lebaran ini. Yang pasti 90 hari sebelum hari H itu tiket sudah dijual. Nah, kalau layanan tambahan yang untuk tahun ini akan kita jalankan, kita lihat bahwa sekarang sudah ada 9 lokasi dibuatkan coworking space untuk kaum milenial. Nanti kalau ke Gambir itu ada coworking space, mereka-mereka yang ingin main komputer, komunikasi dan bekerja itu ada lokasinya di Gambir. Berarti itu baru tahun ini ya Pak? Baru tahun ini. Oke, ini beda dari tahun yang sebelumnya. Berapa banyak tuh Pak kira-kira? Saat ini yang tersedia ada 9. Ada di Jakarta itu atau DKI itu 3, kemudian Bandung, kemudian juga ada di Cirebon, kemudian di Semarang, kemudian di Surabaya. Tapi nanti di seluruh stasiun besar itu akan kita provide, akan kita sediakan yang namanya coworking space. Karena sekarang anak-anak muda sekarang milenial ini
nggak mungkin tidak bekerja di setiap saat. Mereka butuhnya wifi, kemudian komunikasi, bahkan kemarin ada yang nanya bisa dipakai rapat, nggak bisa, asal di pesan sebelumnya. Lalu yang kedua, seperti biasa tahun lalu juga kita lakukan, jadi operasi lebaran ini H-10 sampai dengan H2+10. Nah, ini akan diberikan secara gratis nanti penumpang itu buka puasa bersama dan juga sahur bersama. Jadi seluruh penumpang ini gratis. Ini kalau nanya ke Mbak Rizky mungkin ya, kalau ngomongin soal mudik ini kan pasti Gambir jadi salah satu pusat yang sibuk juga nih. Kira-kira apa sih Mbak Rizky persiapannya menghadapi mudik ini di Gambir sendiri? Ya, untuk Gambir sendiri memang untuk hari biasa kita tiap hari itu ada 34 kereta yang kita berangkatkan dari stasiun Gambir. Itu pun belum termasuk dari jumlah KRL yang lewat-lewat dari Gambir gitu ya. Dan untuk persiapan kita sendiri menjelang angkutan Lebaran itu ya memang sudah pasti kita dari jauh-jauh hari sudah mengecek kesiapan gitu. Kita dengan menambahkan fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas ruang tunggu dan sekarang ruang ibadah, karena semakin banyaknya penumpang di stasiun Gambir ini pastinya kita akan menambah ruang-ruang yang untuk penumpang yang sebelumnya itu. Tapi emang sekarang serba mudah ya, Chels. Kayak saya tuh baru beberapa bulan lalu kan ke Bandung ya, lewat Gambir. Ini kok sekarang cuma tinggal print tiket, nggak ngantri, nggak pakai apa, tinggal naik doang. Udah kayak naik pesawat, semua praktis. Jadi emang semua udah well prepared banget sekarang. Dan nyaman pastinya pakai kereta. Nah, untuk Mbak Resna sama Mbak Duyanti, ini kan yang langsung berhubungan langsung gitu ya dengan penumpang. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Sebenarnya sama aja sih, mudik Lebaran atau hari-hari biasanya sebenarnya sama aja. Jadi tidak ada kendala yang khusus gitu. Cuman bedanya untuk mudik Lebaran itu volume penumpangnya pasti lebih besar ya. Jadi kita itu harus update informasi-informasi pelayanan dan kereta tambahan yang terbaru. Itu kita harus update. Terus yang pasti kita fisik dan mental disiapin nih. Jadi kalau fisik nih pasti waktu istirahat kita kurang karena banyaknya kereta tambahan. Terus mental kita ketemu banyak penumpang yang banyak karakternya. Bisa jadi yang mengeluh begini, komplain seperti ini. Tapi kita sebagai garda terdepan PT Kereta Api di atas kereta, kita harus siap melayani mereka tanpa mengurangi keramahan dan pelayanan. Aduh, asik banget dengerin ya. Naik keretanya langsung comfy banget ya. Ini begini banget. Nggak ngerasa susah sama sekali ya. Tanya aja cantik, aku juga langsung meleleh. Yaudah kamu kerja kayaknya udah. Iya, boleh. Mungkin Mbak Resna sekarang. Kalau untuk persiapannya sebenarnya nggak ada persiapan khusus. Mungkin persiapan karena perjalanannya puasa, jadi harus penambahan kesehatan. Apalagi kita untuk pengawalan sendiri ada kakak tambahan itu. Jadi untuk personilnya ditambah lagi gitu. Kalau untuk kendalanya sih sebenarnya nggak ada. Dengan penambahan personil yang ada di lapangan sangat membantu semuanya, alhamdulillah. Hanya controlling dan pengawasan kepada penumpang-penumpang itu aja sih. Oke, kita ke Mbak Wiwik sekarang ya. Untuk dari komuter sendiri, ada nggak sih target khusus untuk pelayanan di mudik nanti, musim mudik nanti? Kalau di KCI itu setiap hari Lebaran. Karena semuanya emang. Sudah 1 juta orang per hari. Sudah Lebaran ya. Jadi kalau Lebaran tuh biasanya trennya malah menurun karena ya mendekati Lebaran orang pada mudik ya, mudik ke kampung halaman. Biasanya nanti hanya di tempat-tempat tertentu saja yang terkait sama misalnya kayak Tanah Abang ya, itu orang belanja biasanya sebelum Lebaran. Kemudian biasanya setelah Lebaran masih ada waktu liburan ke tempat-tempat wisata, misalnya di Bogor ya, Jakarta Kota. Nah itu kami biasa siapkan untuk layanannya, kami siapkan tambahan petugas dari pengamanan, dari pelayanan kami tambahkan itu. Terakhir kita langsung ke Pak Edi ya. Pak Edi, ini harapan persiapan mudik ini nanti seperti apa Pak? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada calon penumpang mudik itu juga nanti. Baik banget. Yang pertama, biasanya orang mengatakan tiketnya habis, Pak Dirut. Itu biasanya tuh H-1, H-2, H-3. Ya, pasti habis gitu, Pak. Rebutan di situ. Nonton bioskop aja udah habis. Itu kan apalagi kereta. Kalau dicarinya H-7, 8, 9 itu barangkali masih ada tempat beberapa. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada calon para penumpang ini sering buka, karena bisa jadi orang itu membatalkan. Nah kalau dia membatalkan, itu nanti akan hijau lagi, akan kosong lagi, bisa diambil itu tempat duduknya. Yang pertama itu. Yang kedua, itu gunakan jalur lain. Jadi misalkan saja, dari Jakarta mau ke Jogja penuh, full, nggak bisa. Coba lari ke Bandung, pakai kereta. Nah nanti koneksitasnya dari Bandung, langsung bablas ke Jogja. Barangkali itu masih kosong. Nah, kalau pesan-pesan untuk keberangkatan itu
yang pertama saya mau sampaikan, kalau kereta apinya itu berangkat jam 4 sore misalkan, jangan datang terlalu mepet, jangan datang terlalu pagi, karena kebiasaan orang itu. Karena sekarang itu kan one man one seat, artinya setiap orang yang ada tiketnya pasti dapat tempat duduk. Nggak mungkin rebutan lah ya Pak. Nggak mungkin rebutan. Tetapi ini kadangkala calon penumpang masih takut, jadi akhirnya jam 4 sore dia datang jam 9 pagi, akhirnya numpuk di stasiun gitu ya. Yang pertama, yang kedua, bawa barang secukupnya. Jadi jangan bawa kulkas, bawa kipas angin, bawa gembolan, mau piknik. Ada yang pernah bawa TV besar sekali gitu ya. Nah, terkategorinya bukan cuma barang yang besar, tetapi jangan bawa binatang, karena ini nggak boleh. Berkali-kali, mungkin lebih dari 1 kali ditemukan misalkan orang bawa ular, lepas. Aduh, saya kabur itu. Kemarin baru saja itu biawak ya, ditemukan. Oh iya, yang ada viral, sempat viral itu ya. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, nggak usah nyolok lah. Pulang Lebaran itu jangan perhiasan yang nyolok sehingga mengundang untuk tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu aja yang saya pengen sampaikan. Oh itu, untuk mudik ya, semuanya udah nyaman, semuanya udah well prepared. Juga ada pesan-pesan khusus untuk para penumpang tuh, jangan datang kepagian, jangan mencolok. Sering-sering cek tiketnya, siapa tahu ada yang batalin. Well, seru banget nih ya ngobrol-ngobrol. Thank you Pak Edi, thank you Bu Wiwi, Bu Rizky, Mbak Resna, Ibu Kartini, semuanya kan. Semoga nih KAI ke depannya semakin maju dan menjadi kecintaan masyarakat. Pastinya, dan semoga akan lebih banyak lagi para Kartini di PT KAI ya. Dan terima kasih banyak sudah pada hadir di sini studio, dan kita masih punya info kecil lainnya. So stay with us on Good Afternoon.